Timotius pasal 3. Saya akan baca untuk saudara saja ya. Mari kita lihat. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 aja saya baca. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, terjemahan King James bagus itu ya. Perilous times. Terjemahannya bahaya. Kalau lain terjemahannya di sini sukar. Silakan. Berbahaya. Mari kita berdoa. Bapak yang surga, terima kasih pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat bagi kami semua agar kami dapat mengerti. Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya apa yang diberitakan Bapak dapat kami mengerti, dapat tertanam dalam hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dan teks saya hari ini adalah hari-hari ini adalah jahat dan berbahaya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pikir ya hampir semua orang ya menyadari bahwa keadaan dunia ini dalam keadaan yang tidak baik-baik, kan kita mengatakan ya. Dia selalu mengatakan ya, di YouTube kemarin si Ahok diwawancara mengenai kondisi keadaan Indonesia. Bagaimana Ayu mau tanya aku kondisi keadaan, nanti aku orang dibenci kan gitu ya. Ya memang ini realitanya. Dia mengatakan keadaan Indonesia tidak baik-baik. Nah, ini adalah pemahaman kita, pandangan kita, penafsiran kita bahwa memang tidak baik-baik. Tetapi Alkitab, firman Tuhan yang kita baca itu di Efesus pasal 5 bukan tidak baik-baik, bukan tidak baik-baik, tapi apa? Hari-hari adalah apa? Jahat. Jahat, saudara. Ya, orang bisa ngomong baik sama kita, kan kita tidak tahu motivasi mereka di belakangnya apa. Tapi realitanya ini adalah jahat, ya, dan berbahaya. Kata Paulus di 2 Timotius pasal yang ketiga. Nah, saudara, di mana jahatnya? Saudara, saya kasih contoh aja yang kita lihat sehari-hari ya. Ada seorang yang mencuri ayam di Bali, dikeroyok sampai mati. Hanya curi ayam. Tetapi di Jakarta ada pejabat tinggi yang hebat yang menangkap perampok, tapi dia simpan emas 74 kilo dengan uangnya hampir 300 sekian miliar. Wah, luar biasa. Tapi diperlakukan berbeda. Betul nggak? Jadi kita lihat ya, ini kita bisa baca hari-hari adalah jahat dan berbahaya. Orang-orang yang sangat berbahaya, saudara-saudaraku, ya bisa memakai hukum untuk dirinya sendiri dan mengkriminalisasi orang lain. Oke? Nah, apa yang terjadi? Apa yang kita lihat sehari-hari dalam TV, dalam semua medsos, media sosial, saudara-saudara, memang dunia ini berbahaya. Dunia jahat, saudara-saudara. Nah, orang-orang yang demikian, saudara, yang tidak percaya dengan Tuhan, yang tidak ada dalam Tuhan, Alkitab firman Tuhan juga sudah mengatakan, ya, bahwa mereka yang tidak percaya kepada Yesus tidak memiliki hidup yang kekal, tapi mereka berada di bawah atau istilahnya berada di dalam murka Allah. Nah, kata murka itu adalah the wrath of God. Artinya hukuman Tuhan itu akan dijatuhkan kepada mereka. Yang kapan saja, kalau dia tidak percaya, dia akan kena murka Allah. Dia di Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Ya, di ayat 13 sangat jelas. Nah, di 1 Tesalonika pasal 1 ayat 10 mengatakan ya bahwa murka itu sebenarnya bisa dicabut ya oleh Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus sendiri telah mati untuk menyelamatkan kita dari murka Allah. Oke. Nah, kemudian kalau kita baca lagi di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9
kita tidak akan masuk ke dalam murka Allah bagi orang yang berada di dalam Yesus Kristus. Nah, ini sangat jelas sekali. Keadaan ini sangat berbahaya dalam arti jahat dan bahaya. Itu Tuhan akan menghukum, akan jatuhkan sanksi, kalau Islam juga akan dihukum sanksi hukuman bagi mereka. Oke? Nah, kalau kita baca di kitab Wahyu pasal yang ke-6 dan sampai yang ke-9 itu sangat mengerikan murka Allah itu, saudara-saudara. Ada yang disebut di sana itu, ada Yohanes melihat Wahyu itu kan, ada namanya kuda putih, gitu. Ada kuda merah, ada lihat kuda hitam, kemudian ada lagi kuda yang pucat, pale horse lah istilahnya ya, yang pucat itu. Lalu maknanya apa? Nah, yang putih itu bukan Tuhan Yesus. Kenapa? Dia punya musuh, dia pergi menakluk orang. Itu artinya menguasai, ada negara besar yang akan menaklukkan negara lain. Wah, itu akan jatuh hukuman yang apa? Orang akan mati, binasa. Oke? Kalau yang merah itu, wah, itu menandakan apa? Itu apa namanya itu? Perang dan sebagainya, kematian ya. Kalau yang hitam itu lambangnya apa? Keekonominya akan susah. Orang mau cari makan susah. Apalagi yang itu, kuda yang kuda yang pucat-pucat itu. Wah, semua juga mengenai hukuman, penderitaan bagi umat manusia di atas bumi. Saya hanya kasih contoh-contoh itu saja. Artinya begini, bahwa murka itu akan jatuh kepada manusia yang tidak percaya, yang tidak ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sangat jelas firman Tuhan mengatakannya. Maka itulah kita mengatakan dunia ini, hari-hari ini adalah jahat, dan berbahaya. Nah, saudara, kalau kita lihat kenapa ya ada orang bertanya-tanya ya, bahwa manusia kenapa menderita? Kenapa harus mengalami penderitaan? Kan bukan saya yang mau, kan bukan saya yang melakukannya. Betul, saudara-saudara. Nah, disinilah manusia tidak menyadarinya bahwa penderitaan itu akan menimpa manusia, bukan Allah sendiri. Kenapa? Karena akibat dari nenek moyang manusia, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Ada orang berargumentasi, katanya Adam dan Hawa kan dicipta oleh Tuhan menurut peta dan gambarnya, masuk Hawa. Kenapa Tuhan tidak mencegah? Kenapa Tuhan biarkan dia saja jatuh ke dalam dosa? Kenapa Tuhan tidak bisa, setan, jangan ya kan? Dulu kita berpikir begitu. Dulu kita belajar gitu. Kenapa begitu Tuhan? Kenapa itu? Katanya, kalau Tuhan itu maha dosa, kalau Tuhan itu maha tahu, kenapa dibiarin? Kan begitu. Tuhan tahu nggak manusia bisa jatuh ke dalam dosa? Tahu, Tuhan maha daulat, maha berdalam, maha tahu. Kenapa dibiarin? Nah, di sini ada satu kesimpulan kepercayaan kelompok Kristen. Nah, ini Calvinis lagi, orang yang penganut Calvin ini. Ini pemahaman mereka mengatakan manusia menderita, manusia jatuh ke dalam dosa. Mereka buat statement yang berani juga ya. Ini menuduh dalam tanda kutip, tidak mau disalahin, tapi mereka menyimpulkan Tuhan yang mau. Dosa itu Tuhan yang bikin katanya. Wah, manusia jatuh ke dalam dosa karena Tuhan yang mau. Nah, ini sebagai kelompok penafsir ya. Salah paham mengenai ini, saudara-saudaraku, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, manusia diciptakan karena Tuhan beri dia apa? The image of God. Gitu kan? Peta dan gambar Allah yang dua sempurna dan punya satu namanya free will, kebebasan. Manusia bisa memilih. Tuhan bilang, you jangan makan buah pohon penentang baik dan jahat ini. Kalau kamu makan mati, kan begitu. Nggak boleh. Oh ya, Tuhan kata Adam, ya. Tapi kan waktu itu kan Tuhan ngomong kepada Adam, nggak langsung kepada Hawa, karena Hawa belum diciptakan, belum dijadikan, tidak? Makanya, nah kan Adam yang kasih tahu, istriku, kau selalu sayang istriku. Tuhan Allah bilang, ini semua buah boleh kau makan, tapi pohon itu jahat dan pengetahuan yang baik dan tak boleh makan, kan mati kita. Oh ya suamiku ya kan. Setan datang kau datang.
Hawa, bukan menggoda Adam loh. Ingat. Waktu Hawa makan, Adam tahu, wah gimana? Dia ambil makan. Ada yang tafsir gini katanya, karena dia saking sayangnya sama Adam, kan nggak ada lagi istri yang bagi Adam. Kalau dia mati, saya gimana kan itu? Nah, ada orang menafsir begitu, karena dia sayang sama Adam. Ciptaan Tuhan yang bagi Adam itu kan the helper, penolong dia satu-satunya, nggak ada lain lagi kan. Akhirnya sama-sama adalah makan ya, akhirnya sama jatuh. Nah, saudaraku, jatuh ini bukan karena Tuhan yang mau, tetapi karena manusia tergoda oleh tipuan iblis. Nah, yang mau itu adalah iblis, tapi ada sekelompok orang yang bilang, Tuhan mau, dosa dari Tuhan. Ini orang menuduh Tuhan. Ini sekelompok orang-orang Kristen yang hebat loh, mereka punya doktrin dan sebagainya, tapi membuat kesimpulan menuduh Tuhan. Oke, kalau kita tidak, kita percaya bahwa apa yang terjadi sekarang setelah manusia setelah manusia jatuh di dalam dosa, kenapa manusia menderita? Kenapa ada ini dan sebagainya? Kenapa? Kita mengatakan dengan satu kenyataan yang ditulis dalam firman Tuhan bahwa adalah kehendak Tuhan, seizin daripada Tuhan yang terjadi. Ya, setelah manusia jatuh ke dalam, manusia menderita dari Kain dulu membunuh Habel, terus manusia buat jahat dan sebagainya, ya kan? Jahat doang, dan juga hidup manusia dalam berbahaya dan sebagainya. Nah, kita menyimpulkan seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab, firman Tuhan di Galatia pasal 7, siapa yang mengenal? Dia yang menuai, kan? Setelah manusia jatuh ya, siapa yang menanam? Dia yang menuai. Nah, kemudian di dalam Roma pasal 1 ayat 8 dengan jelas mengatakan, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan. Nah, kefasikan itu orang-orang nggak percaya Tuhan dan kefasikan dan kelaliman manusia. Lalim itu manusia jahat, yang udah tahu baik tapi buat jahat lagi. Oke, yang sudah tahu tidak boleh tapi dilakukannya lagi ya. Yang menindas kebenaran dengan apa? Kelaliman. Sudah tahu itu yang benar tapi ditindas lagi. Maka Yosaya mengatakan orang mengatakan baik itu jahat. Terkutuklah orang yang mengatakan baik itu jahat. Lalu orang mengatakan yang jahat itu baik. Terbalik-balik itu manusia. Kenapa? Nah, itulah hari-hari yang jahat dan berbahaya. Akhirnya apa? Tuhan menyerahkan, mengizinkan kepada keinginan hati mereka berbuat kejam akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Nah, ini juga perbuatan moral yang sudah menurun sudah. Nah, sekarang kita mau menyimpulkan begini. Saya menyimpulkan begini. Kenapa manusia menderita dan mengalami segala hal-hal yang berbahaya, ya, jahat dan berbahaya? Tentu ada faktor-faktor ya, banyak faktor ya. Faktor yang pertama, manusia zaman sekarang yang menghadapi itu, akan menghadapi itu dan sedang menghadapi itu kan, perang Rusia dengan Ukraina sampai hari ini belum selesai, saudara. Nah, semenjak perang ini, saudara tahu nggak, ekonomi dunia itu goyang sampai Presiden kita Jokowi pernah ke sana ya, pasti ingat kan? Saudara mau nggak bisa, nggak mungkin bisa ya kan? Itu perang tuh dahsyat sebenarnya. Penyerangan Rusia ke Ukraina itu banyak yang mati, saudara. Mengerikan ya. Nah, itu satu faktor yang terjadi. Sudah hampir 4 tahun 5 bulan kayaknya. Belum selesai, masih terus perang. Itu Presiden mengatakan itu. Tentara Rusia itu sudah 40.000 meninggal loh. Yang mati loh, masuk ke Ukraina katanya. Oke. Kemudian lagi konflik Israel dan Hamas. Setelah Ukraina, konflik Israel dengan musuh-musuhnya Hamas, Hizbullah, Houthi di Yaman dan Iran. Itu mempengaruhi kita semua. Ekonomi, sosial dan semua, saudara-saudara. Oke. Kemudian kita lihat lagi ketidakstabilan ekonomi terjadi. Goyang-goyangan ekonomi kita kan? Ya, kenapa? Karena apa? Ada negara-negara yang
juga susah, ya kan, dalam kondisi keuangan, ya kan. Indonesia juga goyang itu, naik dolarnya sampai mau masuk berapa? Hampir mau 20 ribu ya, atau 18. Sekarang masih berapa? 18 atau hampir mau 20 ribu. Waduh, kalau dolar lebih pound lebih tinggi lagi ya. Nah, ketidakstabilan ekonomi yang terjadi, saudara. Inflasi naik, inflasi itu naik tuh ya. Barang yang naik semua naikin. Orang mau beli nggak punya uang, akhirnya goncang kan, inflasi kan. Naik. Kestabilan, ini faktor-faktor loh, yang real nyata yang saya ambil dari umum ini saya. Oke, kemudian lagi kita lihat utang pemerintah yang besar, pinjam sana, pinjam uang. Indonesia ini, Ahok sendiri mengatakan ya dia dibenci orang. Tidak naik katanya. Ya? Uang kita gimana ini uang kita? Akhirnya banyak mau ke apa? Menteri Keuangannya diutus ke Tiongkok yang mau pinjam duit ya, saudara. Nah, ini mengenai hutang pemerintah, pengangguran meningkat di seluruh dunia. Ini faktornya ya. Nah, apalagi karena pengangguran sebagainya, saudara kemarin itu invasi daripada warga Maroko masuk ke Spanyol itu hampir kemarin sudah 50 ribu, sekarang katanya ada 40 ribu ya yang masuk ke Spanyol. Anda bisa bayangkan tuh, bukan tentara yang masuk itu, tapi rakyat yang mau cari hidup yang lebih baik di Eropa masuk ke Spanyol. Ini buktinya tidak baik-baik, yes, tapi Alkitab bukan tidak baik, jahat dan berbahaya. Berbahaya, saudara-saudara. Oke, nah kita lihat lagi apa yang terjadi ya. Kesenjangan antara orang kaya miskin semakin lebar. Karena semua geopolitik ini, perang sebagainya, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada negara yang kaya, ada negara yang miskin. Ada warga-warga yang bertambah kaya, bertambah miskin loh. Ada nggak? Yes. Itu pengaruhnya luar biasa. Oke. Nah, kemudian kita lihat faktor manusia menderita, manusia mengalami bahaya, perubahan iklim dan bencana alam. Nah, kita tahu kemarin beberapa bulan yang lalu kan, Eropa dilanda panas yang ekstrim ya. Tahu saudara berapa yang mati? Saya mencatat di sini ada 10.000 lebih orang mati karena apa? Panas. Bukan hanya di Eropa, sebagian negara juga ya. Ya tahu? Itu perubahan iklim loh. Itu juga mempengaruhi akan namanya apa? Pertanian ya, saudara-saudara ya. Nah, kemudian apa yang terjadi lagi? Kekeringan berkepanjangan sehingga merusak pertanian ya. Oke. Banjir bandang, typhoon dan sebagainya yang terjadi di belahan dunia ini. Nah, semua ini adalah perubahan iklim. Oke. Nah, kemudian lagi apa yang terjadi lagi, saudara? Yang faktor itu ya. Manusia semakin hari jahat dan bahaya adalah kemajuan teknologi. Semua orang senang ya. Anak teknologi bagus, hebat ya, bagus ya. Nah, kemajuan teknologi, saudara, itu menggenapi nubuatan Nabi Daniel pasal 12. Mari kita lihat. Saudara mau lihat, betul nggak ya? Ya kan? Ini semua kita ngomong bukan hanya ngomong, tapi ini fakta realitanya loh, saudara. Pasal yang ke-12, saudara bisa baca ya. Ya, pasal 12 ayat yang keempat ya, mengatakan demikian. Tetapi engkau Daniel, ini Nabi Daniel buat saya ya, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab-kitab itu sampai pada akhir zaman. Ini kita masuk masa-masa yang akhir ya. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan apa? Bertambah. Bertambah tak pengetahuan kita? Bertambah, saudara-saudaraku. Kita lihat, nah ini kemajuan teknologi membuat tantangan bagi semua negara. Oke? Apalagi negara yang sudah makin semaju, mereka memakai teknologi, membangun pabrik, pakai AI. Loh, menggantikan manusia. Bayangkan, saudara-saudara. Kalau ini terjadi ke seluruh dunia, waduh, manusia hanya duduk-duduk saja, kamu pun nggak bisa lagi. Yang kerja itu komputer, kerja aja robot. Itu kan membahayakan apa yang terjadi. Kalau itu terjadi, manusia mengganggu, tidak bisa makan dan sebagainya, akan terjadi chaos. Nah, ini kemajuan teknologi, saudara. Apakah kemajuan teknologi dalam bidang hal pengetahuan ada yang baik? Yes. Tapi juga ada yang negatif. Ya, you bisa buat bom atom. You bisa buat yang itu untuk menghancurkan manusia.
Padahal, oh iya. Nah kalau untuk pakai yang positif itu bagus, tapi itu bisa buat hal yang negatif, membahayakan manusia di atas bumi ini. Oke? Akhirnya melalui kemajuan teknologi terjadilah penyebaran hoax. Nah, di masyarakat kita banyak hoax, berita-berita yang hoax, palsu, dan disinformasi yang menyesatkan. Itu kan apa? Kita punya itu, teknologi. Orang bisa sebarkan semua hoax. Nah, itu salah satu. Kemudian kita lihat penipuan cyber dan pencurian data meningkat dengan meng-scam. Saudara tahu, Anda punya uang simpan di bank bisa dicuri orang dari jarak jauh ya. Hebat sekarang. Kenapa? Makanya ada scam-scam yang tinggal di Indonesia mencuri uang orang yang ada di Tiongkok. Wah, ketahuan ditangkap, bawa pulang. Orang kemudian bilang bawa pulang semuanya. Kalau udah Tiongkok tangan nih, habis mereka. Ya, beda dengan yang itu, yang judul itu apa semua itu yang ditangkap uangnya nggak tahu kemana. Nah, tahu apa? Itu semua adalah kejahatan luar biasa. Ada lagi yang tertangkap di Myanmar kalau masalah dari Tiongkok ya. Scam yang curi uang luar biasa. Ya, makanya kalau kita keluar negeri ya, orang-orang bawa duit itu kan, ada orang dekat-dekat ya. Oh, ada scam dia. Dia mau ambil uang Anda. Luar biasa orang sekarang. Nah, ini teknologi, saudara. Kemudian krisis moral dan sosial. Nah, ini pengaruh kehidupan masyarakat, meningkatnya individualisme. Dan mengasihi diri sendiri. Itu sesuai dengan Alkitab. Meningkatnya apa? Individualisme. Dari dulu sampai sekarang tak berubah. Maka itu di dalam 1 Timotius pasal 3 kan jelaskan. Kalau saudara baca terus lagi ayat itu, mari kita lihat lagi ya. Supaya saudara kita punya pemahaman yang benar tentang keadaan dunia ini. Mari kita baca lagi. Ya, 2 Timotius pasal 3. Kan ketahuilah bahwa pada hari-hari akan datang masa yang sukar. Nah, perilous time. Bahaya sebenarnya. Kenapa bisa ini terjadi? Ayat 2 dengan mengatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Itu individualisme yang sangat tinggi sekali. Lu gue. Kemudian apa yang terjadi lagi? Yang kedua, menjadi hamba uang. Tujuan hidupnya hanya cari uang. Kita harus cari uang. Kita boleh cari uang nggak? Boleh. Jangan jadi hamba uang. Kenapa? Lalu juga mengatakan apa? Akan semua kejahatan cinta uang, bukan mencari uangnya, cinta uangnya gitu. Maka jadi hamba uang. Kedua ada lagi, mereka akan membuat itu bohong, menipu, menyombongkan diri, memfitnah, berontak pada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama. Itu terjemahan yang bagus ya. Artinya apa? Unholy. Itu yang jelas. Unholy, tidak mau hidup suci. Ya, apa lagi? Tidak mengasihi, tidak mau berdamai dan sebagainya. Oh, banyak dicatat. Nah, jadi yang pertama itu individualistik itu sangat tinggi sekali. Nah, ini krisis moral kita, ya kan? Penyalahgunaan kekuasaan, ya kan? Mengkriminalisasi orang dalam pemerintahan. Itu kejahatan luar biasa. Apalagi di dalam masyarakat, kan? Begal-begal yang terjadi, itu enggak? Akhirnya kan Pak Gubernur KTM itu sudah lihat kesal ya. Kenapa begal itu tidak bisa oleh aku kasih sayembara. Ini kan pertama kali dalam sejarah manusia, dalam sejarah Indonesia ini ya, ada seorang gubernur yang mau kasih sayembara. You tangkap, aku kasih duit. Ngerti ya? Paham ya? Maksudnya apa? Karena pejabat-pejabat yang sama itu udah kerjanya nggak tahu gimana. Makanya disuruh rakyat, udah you tangkap, aku kasih duit. Bayangkan negara. Ini ada kejahatan moral dalam masyarakat dan sebagainya. Oke? Masalah kesehatan, saya kena virus, bukan virus, COVID-19. Nah, siapa yang bikin ini? Ada yang dulu manusia yang bikin. Iya, ada tujuan di sana ya. Oke? Nah, ini pun di Alkitab mengatakan akan terjadi pandemi dan sebagainya seperti COVID-19. Hampir mati saya, sama semua hampir mati. Tapi nggak mati, puji Tuhan. Ya, kita bisa lewat masalah-masalah ini ya, penderitaan, masalah kesehatan, ketegangan politik dan sebagainya. Nah, ini adalah
faktor-faktor. Maka itu pertanyaan kita, kenapa hari-hari ini jahat dan sangat berbahaya? Karena ada sekelompok orang, ya, mereka yang mendapatkan ilmu pengetahuan, ya, ada namanya konspirasi katanya, mau membinasakan manusia karena manusia sudah terlalu banyak di atas bumi ini, sebagian harus dimusnahkan, lalu diciptakan katanya teori konspirasi, ya pakai apalah COVID-19 katanya dulu pakai macam-macam itu ya. Jadi siapa yang kuat akan hidup, yang lemah akan mati. Banyak orang menuduhkan namanya si itu ya Bill Gates ya. Nah, ini Bill Gates akan ciptakan itu. Mengerikan loh. Soalnya cuma dengan pengetahuan yang ada ya, orang mau melakukan hal-hal yang mengerikan. Itu katanya menurut konspirasi. Nah, Alkitab sudah mengatakan semuanya itu, saudara. Nah, karena itulah, saudara, dari sudut pandang Alkitab kita lihat manusia kenapa menderita. Kan hari ini jahat dan berbahaya. Kenapa menderita? Mengalami kesulitan baik. Nah, juga bencana-bencana alam itu. Nah, coba kita lihat di Alkitab ya. Oke, kata Yesus di Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar kabar-kabar perang, kelaparan, gempa bumi, bencana alam dan berbagai tempat. Nah, itu Yesus sudah kasih tahu. Ya, kita hidup dalam society yang jahat dan bahaya, mengancam mengenai perang, ya, mengenai bencana alam dan sebagainya. Saudara tahu itu Jepang ya, dari zaman dulu sampai sekarang selalu digoyang oleh gempa bumi. Tapi kok mereka bisa survive? Nah, coba kita pikirkan lagi ya, mereka dibom oleh Amerika ya. Kau Nagasaki dengan Hiroshima ya. Kan masih ingat kita dalam sekolah di SD, SMP kita sudah dipelajari ya. Kita bisa merdeka 17 Agustus, kenapa? Karena Amerika bom kota Hiroshima dengan apa? Nagasaki. Itu hancur lebur. Bayangkan kok atau tapi kok mereka bisa bangun lagi, hebat. Dihantam gempa bumi yang dahsyat luar biasa, yang mati ribuan orang, kok mereka masih bisa lagi ya? Nggak kapok-kapok ya? Istilahnya orang bilang, kok you nggak kapok-kapok? You masih sembahyu punya itu di dewa ya? Kok you nggak kapok-kapok? Tapi mereka kapok. Bangun lagi menjadi negara yang hebat, enggak ya? Gitu loh. Jepang itu. Nah, jadi gempa itu akan melanda manusia. Sudah dicatat, tulis oleh Alkitab. Maka itu Paulus juga di sini tuliskan, ya, di Efesus pasal 5 mengatakan hari-hari ini jahat, betul nggak? Sangat jahat. Jangan bebal, tapi harus arif, pinter, bijaksana katanya ya. Kemudian di Timotius yang kita baca ini 3 tadi kan, 2 Timotius kan, hari-hari sukar namanya ya, sulit ya, akan mendatangkan kesulitan, tapi jahat sebenarnya Tuhan. Kemudian kita lihat lagi di Injil Lukas pasal 21, bangsa-bangsa akan bingung dan ketakutan karena berbagai peristiwa yang terjadi. Jadi kita ini kadang-kadang bingung gitu, perang sana, perang ini, hantam sana, hantam sini, semua jadi bingung dalam menghadapi semua itu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi keadaan dunia ini menurut setiap orang, setiap kita mengakui, bahkan anak-anak remaja sekarang sudah pinter. Termasuk itu anaknya pengacara yang vokal itu, Alvin Lia. Dia punya satu cewek, putrinya ya kan, bela bapaknya kan, jago bela kan, sangat terkenal, makanya bagus banget. Dia mengatakan Indonesia tidak baik-baik saja. Dia mulai begitu. Tidak baik-baik dan apa? Hukumnya nggak baik. Ya, semua nggak baik. Dia berani muncul masih SMA ya, berani ngomong juga kayak bapaknya gitu kan. Nah, Alkitab dengan jelas bukan nggak baik-baik, jahat. Hari-hari adalah jahat. Nah, apa yang bisa kita harapkan di dunia ini? Siapakah yang bisa kita handalkan? Apakah Anda menggantungkan diri kepada pemimpin yang hebat? Bergantung kepada raja yang hebat? Orang yang hebat? Atau bergantung kepada kekuasaan dan uang Anda yang ada di bank? Saudara,
Alkitab mengatakan di Yeremia pasal 17. Nah, di Yeremia mengatakan begini kepada orang Israel. Mari kita lihat. Yeremia 17. Apa yang dikatakan di dalam Yeremia 17? Ini Yeremia ini ya saudara. Dia itu sangat menderita. Dia ditangkap, dimasukin ke penjara dalam sumur oleh raja orang Yahudi. Karena dia selalu mengatakan, lebih baik kita tunduk, kita taat kepada Babilonia rajanya, jangan lawan. Kamu nggak percaya Tuhan ya? Bukan nggak percaya, Tuhan maunya kita begitu. Akhirnya dia ngomong yang apa? Melawan kehendak diri raja. Ngomongnya begini, coba kita lihat. Di ayat yang ke-17. Oke? Bukan ayat 17, pasal 17, ayat yang ke mana ini? Ke-5. Oke. Begini firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya kan? Yang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Aku hebat, aku jago kan? Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, ini terkutuk. You mengandalkan manusia, you mengandalkan kekuatanmu diri sendiri, uangmu. Tuh. Ayat 7. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ini sebenarnya aplikasinya kepada kita. Artinya sekalipun ya, saudara, dunia ini hancur, mungkin kita mati, kita tidak mengandalkan manusia, kita mengandalkan Tuhan. Tuhan izinkan kita bisa mengalami bencana, bisa. Tapi kita akan hidup bersama Tuhan kan? Kita akan hidup, kita akan mendapatkan berkat daripada Tuhan, berkat rohani, oke? Nah, kemudian kalau kita lihat lagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang mengatakan mengakui diri Kristen, ya kan? Mereka memakai Alkitab, mereka mencatut nama Yesus dan sebagainya. Tetapi, saudara, di dalam kondisi keadaan dunia yang tidak baik ini, saudara, itu setan juga bekerja ya, menipu orang Kristen, menipu orang-orang yang ada di dalam gereja. Kenapa demikian? Di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, si iblis juga mau menipu orang Kristen loh. Itu pekerjaannya. Coba kita lihat di dalam Alkitab ya. Yesus sudah mengingatkan kita, ya kan, di Matius pasal 7. Mari kita lihat di Matius pasal 7. Kenapa? Salah satu kesesatan itu sudah Yesus katakan di Matius yang ke-24. Nah, sekarang kita lihat di Matius yang Matius yang 7 ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri? Ya, Matius 7. Mari kita lihat di Matius pasal 7 ayat yang ke ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang kuat. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tapi orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah daripada rumput duri. Nah, jadi begitu. Dia bisa lihat dari buahnya. Buahnya itu apa? Misalnya dari ajarannya, kita harus ujinya. Nah, mereka mencatut nama Tuhan. Yes, coba kita lihat di ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Saudara lihat dulu. Banyak yang terjadi kan di dalam kondisi keadaan dunia ini kan. Ada nabi-nabi palsu. Yesus mengatakan serigala berbulu domba. Mereka bisa buat mujizat ya. Sepertinya mujizat ya kan. Mengusir setan pakai nama Yesus, ya. Ya, pergi ke airport, ke jalan-jalan pakai nama Yesus. Itu ngomong pupuk ya. Saudara, apakah itu benar? Nah, ini Alkitab ini jelas. Firman Tuhan sudah mengatakan nabi-nabi palsu akan menipu orang-orang Kristen zaman sekarang ini. Nah, sekarang kesimpulannya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Apa yang saudara dan saya lakukan di dalam keadaan dunia yang begitu? Ya kita tidak bisa buat apa-apa kan? Ya masih banyak orang percaya,
Jangan takut, kita masih punya harapan. Saya lihat Ahok masih percaya. Jangan takut, Indonesia akan lebih bagus. Dia menurut Ahok. Masih banyak orang lover Ahok ya, orang pencinta Ahok ya. Jangan, kita bisa katanya. Jangan, kembali ke Alkitab. Kembali ke Alkitab, sudah kita baca tadi. You berharap kepada manusia, habis kita. Oke? Nah, oleh sebab itu saudara, dunia yang sedang bergejolak ini, orang harus percaya fokusnya hanya kepada Tuhan saja. Kalau tidak, usahamu semua sia-sia. Kamu kerja ini, buat ini mungkin untuk bangsa ini, tetapi tak fokus kepada Tuhan. Pengkhotbah mengatakan, semuanya sia-sia kalau Anda tidak berfokus kepada Tuhan. You boleh memimpin, orang Kristen bisa memimpin negara ini, tapi you hanya untuk politik saja. Karena you tidak memimpin mereka kepada Tuhan. Semuanya sia, nggak ada guna. Ya, seperti kita menjaring angin, nggak ada guna. Bukan berarti kita tidak boleh menjadi pejabat, boleh, tidak ada salah. Oke? Nah, saudara, karena itu kita berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena Yesus itu mengatakan, aku adalah gembala yang baik. Nah, kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, kan? Dan seterusnya. Oke? Itu yang pertama kita bisa lakukan. Yang kedua, saudara-saudara, ya, bahwa di zaman gereja masa kini terjadi kesesatan yang ada di dalam gereja loh. Kita harus mengakui itu. Kesesatan ada dalam gereja, ada ya. Nah, oleh sebab itu Paulus mengatakan kita harus berpegang akan kebenaran atau firman hidup agar aku bermegang pada hari Kristus. Filipi pasal 2 ayat 16. Pegang kebenaran Tuhan. Jangan kita ke kiri dan ke kanan. Maka itu kemarin kan ada ya ilustrasi di sini kan. Ada 3 kelompok orang yang percaya kepada Trinity. Kiri dan kanan. Kita nggak usah, kita lempeng hanya pegang kebenaran. Oke? Nah, oke, kita tahu dunia ini sedang menawan kita dengan kenikmatan dunia dan hedonisme. Tawaran iblis itu pernah terjadi kepada Yesus, pencobaan Yesus. Yesus, semua kerajaan ini, kemudiannya aku kasih kamu. Satunya, you sujud padaku. Setan, engkau harus menyembah Tuhan Allah saja. Dia tolak. Nah, gimana, saudara-saudaraku? Karena itulah Paulus mengatakan di Efesus tadi apa? Kita jangan bebal, tapi harus arif, harus tahu waktu-waktu ini jahat. Nah, kita kembali ke Efesus tadi supaya kita bisa lebih memahaminya kan. Efesus tadi kan pasal yang kelima. Coba saudara kita lihat Efesus pasal 5. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, harus seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada, the time yang waktu ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu berdoa, tapi usaha supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Gimana kita supaya bijak? Baru kita harus mohon Tuhan pimpin kita. Tuhan Yesus harus yang memimpin kita. Tentu dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Oke? Nah, selanjutnya saudara, kita dalam keadaan ini selalu waspada, berjaga-jaga. Ya, sebagai orang Kristen harus waspada, berjaga kiri kanan kita dengan kopel sana, dengan kopel ini. Benar nggak? Sesuai dengan firman Tuhan nggak? Kenapa? Karena ada saatnya, kita saudara, bahwa kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Seorang pun tidak ada yang tahu. Nah, karena itu Yesus mengatakan sebelum Yesus datang, semua itu akan terjadi. Nah, karena itu kita harus selalu waspada dan selalu berdoa menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Apakah saudara sudah ada di dalam Tuhan Yesus? Apakah saudara benar-benar sudah menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus? Pokoknya aku aman-aman aja lah. Pokoknya kita mengharapkan. Tapi saudara ada nggak, benar nggak di dalam Tuhan Yesus? Kalau kita ada dalam Tuhan itu, Anda dan saya, saudara dan saya, kita aman. Keselamatan kita aman. Kenapa? Karena kita ada di dalam tangannya
Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.